Waalaikumsalam. Ini ada apa? Permisi, saya izin wawancara Bapak Ihsan. Oh iya, monggo. Dengar-dengar ini Bapak Ibu guru yang ingin pensiun ya. Kalau Pak Ihsan sendiri itu rencana pensiunnya kapan dan tahun berapa? Ya, kalau tidak salah 2027 ini sudah mulai mengajukan usulan nih. Bentar lagi mau mengajukan usulan ini ya. Oke. Kalau sebelum di MAN 1 ini Bapak Ihsan pernah pengalaman mengajar di mana saja? Mulai dari mahasiswa, saya itu kuliah di Banjarmasin. Masa-masa kuliah saya sudah ngajar honor di MTS, juga pernah menjadi asisten dosen di Unpar, ketepatan dosennya adalah kakak saya. Begitu beliau ada tugas pindah ke Jawa, kemudian saya menggantikan dosen beliau di Universitas Palangkaraya. Setelah itu saya selesai kuliah di Banjarmasin, kemudian diangkat pegawai negeri, sebelum pegawai negeri CPNS, yaitu di model Palangkaraya sana. Kemudian setelah itu karena suami istri tidak boleh satu kantor, kami ditugaskan bekerja di Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Setelah itu saya ditugaskan untuk memimpin di salah satu sekolahan di MTS Palangkaraya, dan baru ada kerusuhan sampai itu. Terus kemudian itu momentum, karena situasi kurang mendukung, saya memutuskan pindah ke Jawa dan ditugaskan di MAN 2 sebelum sekarang menjadi MAN 1 itu diantaranya. Kemudian ya selain itu, selain di sini saya juga membantu mengajar di yayasan peninggalan orang tua saya, itu diantaranya. Pak Ihsan itu pernah menjadi pembina apa saja ketika mengajar di sekolah menjadi pembina? Di MAN model Palangkaraya itu diantara yang saya PMR pernah di Palangkaraya itu, kemudian saya kesiswaan masih bujangan, kemudian ketemu dengan istri saya itu waktu saya menjadi kesiswaan di MAN model Palangkaraya, kemudian pindah ke MAN 2 sebelum jadi MAN 1 di Kota Kediri ini. Kalau di MAN 1 ini banyak mulai pembina pramuka, paskibra, PMR, koordinator tatib, pembina MPK, kemudian menjadi kesiswaan di sini diantaranya itu. Dan kemudian saya juga semampu saya mengawal dari ekstra-ekstra yang ada ini, karena diantara kelebihan MAN 1 ini potensi yang ada di sini, diantaranya ada keterampilannya, ekstranya, akademiknya, ya semuanya melibatkan bagaimana MAN 1 ini bisa supaya bisa prestasinya muncul, itu diantaranya yang saya lakukan. Organisasi apa saja yang Pak Ihsan pernah ikuti selama menjadi pegawai? Nah, selama pegawai, bahkan sebelum pegawai, ketika saya mahasiswa itu saya memang suka berorganisasi, mulai dari PMII, saya sampai pengurusnya di PMII, kemudian di Ansor, Banser, melibatkan diri di Pemuda Remaja Masjid atau BKPRMI, kemudian UI, kan baru ada kerusuhan itu dulu di sana, Madura, etnis Madura dan Dayak waktu itu di sana itu kami menyatukan umat Islam di sana, menyatukan antara suku yang sana itu, membuatlah namanya saya sebagai sekretariat umumnya, yaitu FUI, Forum Ukhuwah Islamiyah, di antara umat Islam supaya bersatu biar tidak menjadi pecah belah di sana itu. Untuk sekarang di MAN 1 itu Pak Ihsan mengajar pelajaran apa saja? Nah, pelajaran yang saya lakukan sebelum di MAN 1, memang dulu itu kan MAN itu kan masih banyak kekurangan guru mata pelajaran itu ya. Kalau di MAN sini kan PPKN. Ya sebelumnya itu saya di MAN model Palangkaraya itu ya PPKN sambil membantu mengajar olahraga pernah, ekonomi, bahasa Indonesia, fikih, Quran, hadis, tata negara. Kalau di Unpar dulu saya mengajar agama dan mengisi, saya di dinas sosial di sana itu kan, di provinsi itu ya saya mengisi, karena di sana itu hampir separuh muslim, hampir separuh non muslim. Saya harus semangat mendukung ukhuwah dakwah di
Palangkaraya, belum lagi mengisi di Kanwil Kalwi, di kedinasan, di organisasi yang lain. Kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan apa saja yang pernah diikuti oleh Pak Ihsan? Ya, saya di keagamaan, kemasyarakatan ya saya melibatkan diri, terutama dakwah Islam di Palangkaraya sangat membutuhkan sekali di pelosok-pelosok itu, bahkan ada masjid, musola, langgar itu banyak yang kurang berfungsi karena terbentur tenaganya orang yang mampu untuk mengajarkan di sana itu. Bahkan di Sampit dulu saya mencari sukarela donatur mendirikan masjid antara apa namanya itu Kecamatan Cebaga dengan Sampit itu. Saya di Desa Jembaras itu mendirikan masjid, mencari donatur, kemudian menghidupkan, mendirikan TPQ, TPA di sana sehingga suasana Islam itu bisa hidup di situ. Belum lagi dengan PMI saya seringkali dakwah ke daerah-daerah itu di sana itu. Kemudian saya juga mengaktifkan di BKPRMI itu, untuk remaja masjid itu, masuk menghidupkan TPQ, TPA itu di sana itu seperti itu. Itu diantaranya. Selanjutnya, setelah pensiun, apa yang Pak Ihsan lakukan nantinya? Jadi kalau yang saya lakukan ya meneruskan yayasan orang tua saya. Sekarang kan alhamdulillah sudah mulai berdiri, mulai PAUD, kemudian TK, MI, kemudian MTS, sekarang dibuka MA. Namun itu kan peninggalan dari orang tua. Saya ingin mendirikan sendiri. Saya mendirikan yayasan namanya Al-Madinatul Munawwaroh. Ya, itu kecil-kecil masih proses pembangunannya. Ya, doakan mudah-mudahan itu bisa berjalan. Mungkin saya akan merintis SDI dan SMK, dan istri saya kan latar belakangnya orang keterampilan itu di sana. Itu sambil itu mengabdikan diri, membantu anak-anak yang terlantar, kita bantu. Kemudian saya terinspirasi juga dengan MAN 1 ini. Saya juga di Palangkaraya ada keterampilannya, dipadukan, ada keterampilannya nanti ternak, kemudian perikanan dan pertanian. Ya, anak-anak yang kurang mampu ini ditampung, langsung mondok di situ, dikasih keterampilan, terus belajar di situ. Syukur-syukur kerjasama dengan pemerintah bagaimana menuntaskan dari segi sumber daya manusia supaya berkualitas, terampil, imannya bagus, terampil, mandiri untuk modal untuk masa depannya itu. Okay. Sekian Pak Ihsan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya, terima kasih. Doakan mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan berhasil, berjalan dengan baik setelah pensiun nanti, mengabdikan diri dengan masyarakat, juga tidak lupa yaitu syiar Islam. Saya juga mendoakan kalian mudah-mudahan terus semangat, jangan mudah menyerah, terutama juga MAN 1 ini insya Allah bisa. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang melakukan suatu perubahan yang positif, jangan pesimis tapi optimis, dilakukan dengan usaha. Itu ya, saya doakan mudah-mudahan adik juga nanti sukses, jadi orang-orang yang sukses di dini wa dunya wal akhirah.